proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, halo Sobat NTMC, Polri kembali lagi memberlakukan penindakan non-elektronik atau tilang manual kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penindakan non-elektronik ini sesuai dengan edaran Surat Telegram Kapolri pada April 2023. Tilang manual akan diberlakukan di daerah yang saat ini belum tersentuh etle. Modernisasi di kepolisian tentunya termasuk di bidang lalu lintas akan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan memperkuat teknologi etle. Penerapan dua metode tilang yakni dengan etle dan tilang di tempat yang nantinya untuk saling melengkapi. Berikut liputan dari tim redaksi NTMC Polri. Polri kembali memberlakukan penindakan non-elektronik atau tilang manual kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penindakan non-elektronik ini sesuai dengan edaran Surat Telegram Kapolri pada April 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pihak kepolisian, di beberapa titik yang tidak tercover oleh etle terjadi peningkatan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan sehingga tilang manual diberlakukan kembali. Dan sesuai dengan para pendapat para pakar ahli hukum, kemudian ahli transportasi serta sosiolog Mama, untuk memperkuat etle yang sudah ada, kita di daerah yang belum tercover itu diadakan kehadiran petugas yang melaksanakan patroli-patroli. Dan tentunya pelanggaran yang didapatkan atau tertangkap tangan, terutama pelanggaran tertentu yang bersifat pelanggaran berat, juga pelanggaran yang rawan mengakibatkan kecelakaan baik bagi diri pelanggar maupun pengemudi atau pengguna jalan lainnya, kita tindak dengan tilang di tempat. Kasubdit Dagar Didgakum Korlantas Polri, Kombes Matrius menjelaskan, tilang manual akan diberlakukan di daerah yang saat ini belum tersentuh etle. Menurutnya, modernisasi di kepolisian termasuk bidang lalu lintas akan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan memperkuat teknologi etle. Penerapan dua metode tilang, yakni dengan etle dan tilang di tempat, nantinya untuk saling melengkapi. Sebetulnya, tilang di tempat yang dilakukan petugas, itu memperkuat etle yang sudah ada. Karena etle yang sudah ada kita optimalkan, dan kita pun akan kembangkan terus etle ini, baik etle statis maupun etle mobile yang di mobil patroli, maupun etle yang di HP petugas, serta nanti kami kembangkan juga dengan adanya etle portable, di mana daerah yang banyak pelanggaran, banyak kecelakaan, etle-nya bisa di mobile, digeser ke beberapa titik. Beberapa pelanggaran yang menimbulkan laka lantas dengan fatalitas tinggi meliputi berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm standar SNI, melawan arus, melampaui batas kecepatan, kendaraan tidak sesuai spek, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, menggunakan kendaraan bermotor tidak untuk peruntukannya, berkendara menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, kendaraan odol, kendaraan tanpa nopol atau nopol palsu. Masyarakat dihimbau agar menaati peraturan lalu lintas untuk keselamatan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Kami harap saudara-saudara masyarakat pengguna jalan harus siap juga untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena tentunya hal yang kita ingin ciptakan adalah aman, tertib, lancar di jalan dengan tidak adanya pelanggaran. Kasubdit Dagar Didgakum Korlantas Polri juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi petugas di lapangan. Apabila terdapat oknum petugas yang menyalahgunakan wewenang saat melakukan tilang manual, pihaknya akan memberikan sanksi. Ia menegaskan petugas di lapangan tidak menerima titipan denda dan pelanggar wajib mengikuti sidang di pengadilan. Dan untuk tilang di tempat ini sudah ditegaskan sesuai arahan Bapak Kapolri dan sudah ditekankan ke seluruh jajaran polisi lalu lintas bahwa pelanggaran yang ditemukan petugas dan ditindak dengan tilang di tempat, itu petugas tidak boleh menerima denda titipan tilang atau denda uang tilang. Jadi mereka harus transfer ke rekening yang sudah ditunjuk
dan berikutnya mereka pun kita arahkan untuk hadir di sidang pengadilan. Penerapan kembali sistem tilang manual mendapat respon positif dari sejumlah pengendara di ibu kota Jakarta. Kalau tilang manual diberlakukan di jalan lebih baik karena masyarakat lebih bisa tertib kembali seperti menggunakan helm, terus lampu-lampu bisa dinyalakan gitu. Kalau saya sih setuju aja ya karena kalau adanya tilang manual jadi lebih tertib gitu dan banyak yang nggak ngelanggar ya. Kalau seandainya nggak ada itu banyak banget yang ngelanggar sih Kak, banyak yang nggak pakai helm contohnya ya kan, jadi kurang optimal aja lah. Dengan penerapan kembali tilang manual diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas dan keamanan berkendara. Demikian episode News Insight kali ini. Nah, saksikan episode selanjutnya hanya di NTMC Polri. Dan pemirsa, mari tertib berlalu lintas, patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention di Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Sarah, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya operasi keselamatan 2022